Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, hari ini kita akan mendiskusikan tentang observasi yang sudah kita bahas beberapa hari sebelumnya, Bu, terkait saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Jadi supervisi kelas ini terbagi menjadi 3, pra observasi dengan pasca observasi. Ya. Jadi sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, ada tujuan dari supervisi ini, Bu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal. Jadi persiapan awal sebelum kita masuk di dalam kelas dan Ibu melakukan pembelajaran seperti itu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Siti. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam observasi kali ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan materi yang sementara untuk semester 2 ini, yaitu tentang pameran, Bu. Iya. Nah, tujuan saya untuk yang ingin saya capai untuk anak didik saya di kelas 9 ini, nanti saya ingin mereka mengetahui bagaimana pameran itu, hal-hal apa saja yang mereka harus lakukan sebelum melakukan pameran. Setidaknya mereka mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan pameran. Iya, oke, terima kasih. Berarti tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai itu mengetahui pemahaman peserta didik mampu mengetahui tentang karya atau pameran tersebut, seperti itu, Bu, ya? Iya. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana atau area mana pengembangan yang ingin Ibu observasi? Kalau untuk area yang ingin saya observasi ini, ada 2, Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pameran, kemudian keterampilan dalam pameran itu prakteknya. Nanti kita akan buat kelompok untuk pameran ini, kan ada bermacam-macam, Bu. Mereka bisa mengetahui ada namanya pameran berkelompok, pameran tunggal, yang berkaitan dengan pameran begitu. Keterampilannya nanti. Ya, berarti saya ulang kembali, berarti ada 2 di sini area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu pengetahuan dengan keterampilannya, ya, seperti itu. Oke, baik, Bu. Yang ingin saya dengar lagi rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, metode atau model pembelajarannya. Kalau masalah rancangannya itu pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi nanti di pelaksananya itu saya akan membuat metodenya itu berkelompok, Bu. Karena berdasarkan materinya ini, pameran ini memang harus berkelompok, karena pameran ada hal-hal yang harus mereka ketahui mengenai pameran ini, karena melalui kelompoknya nanti mereka akan melakukan pameran yang berdasarkan jenis pameran itu. Ya, berarti saya ulang kembali, berarti strategi yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini yaitu berdiferensiasi, kemudian metodenya itu nanti ada berkelompok, ya, seperti otomatis kalau ada berkelompok nanti pasti ada presentasi kelompok juga, ya, seperti itu. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut di dalam kelas, di hari apa, mungkin, dan di jam berapa, Bu? Karena kemarin di pertemuan sudah kita membahas dasar-dasar pameran, jadi nanti hari Senin ke depan ini saya akan masuk lagi untuk melakukan observasi ini. Berarti untuk pembelajaran ini, materi pembelajaran pamerannya, ya? Iya. Tentang pameran. Oke, saya ulang, berarti jadwalnya Ibu hari Senin, Bu, ya? Iya, hari Senin. Di kelas 9, jam pertama. Ya. Oke. Insya Allah saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, ya, Bu. Silahkan, Bu. Nanti kita pertemuannya hari Senin. Oke, terima kasih. Baik, Bu,
setelah dilakukan percakapan ini, sebelum kita akhiri ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dalam proses percakapan kita ini Bu? Untuk sementara ini insya Allah saya akan mempersiapkan pembelajaran untuk anak-anak ini berdasarkan tujuan-tujuan yang sudah saya susun. Insya Allah hari Senin pertemuannya akan kita laksanakan. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Siti. Insya Allah kita bertemu di observasi kelas. Insya Allah hari Senin. Ya, saya permisi dulu Bu ya. Mungkin Ibu ada kesibukan. Oke, mari Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu ya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk absen hari ini ya. Kemudian hadir semua. Amin. Doa hadir. Doa yang kita hadir. Agus dengan Duan dengan Sam bertiga orang. Ya, Bu. Kemarin kita sudah membahas ya, membahas tentang pameran. Coba perhatikan dulu Ibu, tugas-tugasnya kemarin sudah selesai. Dan coba minta tolong topinya dihilangkan dulu nah. Sebelum sama proses belajar topi lagi. Dalam kelas dan kemarin sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua tugasnya. Ya, Bu. Ya, saya sudah Bu. Ya, sudah, Kita Bu. membahas tentang pengertian fungsi dan tujuan pameran. Semua sudah mengerti apa pengertian fungsi dan tujuan pameran karena sesuai dengan tugas yang kalian sudah kumpul. Alhamdulillah. Untuk pertemuan ini Ibu mau tanya dulu, apa yang bisa menjelaskan fungsi pameran? Menurut pendapat kalian saja, bisa dijelaskan? Nah, coba Rehan. Cepat saja, sudah ada yang kamu selesaikan kemarin? Sudah, coba. Limadina. Coba Limadina jelaskan pemahaman kalian sedikit tentang pameran. Sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Itu Bu, fungsi pameran. Itu termasuk fungsi Pameran pameran. Gimana ya? Tidak ada yang mengawasi kita mengajar ini. Iya, yang belajar. Kayak coba. Nah sekarang kita lanjut ke perencanaan pameran ya. Kemarin kita sudah paham sedikit hal-hal yang harus kita laksanakan atau siapkan sebelum kita mengadakan pameran. Di sini ada yang namanya perencanaan pameran. Nah, di perencanaan pameran itu kemarin itu kasih metode cara apa saja ya. Karena materinya memang harus seperti itu. Nah sekarang
Kamera. Kemarin kan kalian sudah mengetahui fungsi kamera, pengertian kamera, kemudian tujuan kita melaksanakan kamera. Ya. Nah sekarang kita bahas tentang perencanaan kamera. Kita merencanakan kamera. Senang ini kata satu kelompok kamu. Senang. Ya senang ya. Nah kita di dalam menentukan atau perencanaan kamera itu ada yang namanya kepanitiaan, ya, ada yang namanya kepanitiaan. Kita membentuk struktur kepanitiaan, struktur organisasi, Ya Bu. Ya Bu. struktur organisasi. Ya, di sini ada. Coba. Jadi ada struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi ini dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan pameran. Ibu mau kasih tugas kalian ya, kalau ibu angkat ini kelompok 1, kemudian kelompok 2. Nah, kelompok 1 coba ini struktur organisasi pelaksanaan kamera. Struktur organisasi pelaksanaan kamera. Coba bikin ambil peta dulu. Bikin strukturnya nanti. Itu belum saya Kemudian Anda rumah. Nah, untuk kelompok 2 ibu kasih tugas. Masa dikasih tugas sama? Sebaiknya iya, kamu bikin ini struktur organisasinya, kemudian yang lain mencatat tugas kemudian kamera. Ada juga yang mencatat tugasnya ya, tugas-tugasnya dalam struktur itu, ya. Misalnya konsumsi, ya. Ada yang namanya
kamu bikin judulnya, menentukan judul untuk pelaksanaan pameran. Kamu cuma 2 orang kamu, ya. Kamu bikin judulnya, menyusun proposal, terus menyusun rencana kerja pameran. Di sini kamu bisa memilih pameran apa yang ingin kamu kerjakan, apakah itu pamerannya berkelompok atau pameran tunggal. Sudah ditahu kan bedakan mana pameran berkelompok, mana pameran tunggal? Sudah dipahami itu. Kemarin kita sudah belajar tentang tujuan, kemudian fungsi pameran dan pengertian pameran. Saya rasa kamu sudah paham ya. Nah sekarang kamu bisa bikin proposalnya. Proposal pameran itu mengajukan judul, ya. Kamu bikin judulnya. Kesempatan yang sudah Ibu berikan untuk mengerjakan tugasnya tadi, Ibu rasa sudah ya, sudah selesai. Boleh dipresentasikan di depan supaya teman-teman bisa memahami rencana kerja atau proposal yang akan kalian kerjakan. Cuma di Madinah di tempatnya saya dulu di Madinah. Ibu rasa ya sudah cukup waktu Ibu kasih. Kalau kelompok 1 silahkan diselesaikan, diisi semua supaya kalian bisa mempresentasikan nanti ya, menyampaikan hasil kerja yang sudah kalian kerjakan di depan teman-teman. Sekaligus ada boleh memberikan pendapat atau masukan kepada teman yang memaparkan hasil kerjanya tadi, ya. Sudah siap semua? Sedikit lagi. Coba di Madinah sudah ya, kelompok 2 sudah ya, sudah ada judul disiapkan, tinggal menyampaikan sama teman-teman di atas. Kamu menyampaikan hasil kerja atau rencana kerja proposal yang sudah kamu susun. Begitu ya, nanti kalau misalnya kita mau mengadakan pameran, kita harus siapkan struktur organisasi pameran. Ya, di struktur itu ada namanya penanggung jawab, pembimbing, kemudian ketua pelaksana. Nah, di ketua pelaksana ini ada namanya sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi, ya. Nah, tapi yang maju duluan kelompok 2 saja, ya, kelompok 2 saja boleh. Boleh, silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerjanya, proposal yang sudah disusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akan menyampaikan hasil kerja atau proposal rencana kerja yang akan saya presentasikan. Sebagai pelaksana pameran adalah pameran seni rupa kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan struktur organisasi pameran. Struktur organisasi pameran. Di bawahnya ada penanggung jawab, pembimbing, ketua pelaksana, sekretaris. untuk pertemuan kita hari ini, Ibu simpulkan ya, alhamdulillah kalian sudah bisa merencanakan pelaksanaan pameran. Kalian sudah juga kemarin mengetahui pengertian fungsi dan tujuan pameran. Kemudian hari ini pertemuan kita yaitu perencanaan pameran sudah kalian buat sendiri, hasilnya ada sudah sama Ibu ya. Jadi kedepannya nanti untuk pelaksanaan pameran kamu bisa bikin ya, bikin sendiri, kamu bisa susun sendiri, tinggal menyiapkan hasil karya kalian, tinggal karya-karya yang kalian harus siapkan. Persiapan pameran, struktur sudah ada, mengajukan judul atau rencana untuk pelaksanaan pameran sudah ada ya, sudah ada kalian bikin. Kemudian strukturnya sudah, tinggal membagi seksinya nanti. Ada seksi perlengkapan, ada seksi kepanitiaan, kemudian seksi acara dengan seksi dekorasi. Semua itu harus berfungsi. Karena kalau misalnya kita tidak ada salah satu seksi tidak berfungsi, pelaksanaan pameran
siang ini kalian sudah bisa memamerkan hasil karya yang sudah kalian buat, ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri ya. Lebih dan kurangnya penyampaiannya Ibu minta maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kalian hari ini itu saja yang ingin Ibu pesan. Kumpul saja karya, ya. Untuk tugasnya hari ini. Kumpul karya supaya mudah-mudahan perencanaan pameran bisa terlaksana. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Iya, alhamdulillah kalau sehat, Bu. Oke, Bu, baik, di percakapan pasca observasi ini, setelah kita melakukan observasi sebelumnya di dalam kelas, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan terkait supervisi kita di kelas dan observasi kita di kelas, dan saya ingin mengetahui tujuan dan evaluasinya. Tujuan dari hal ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, seperti itu. Ya, baik. Di sini juga ada beberapa pertanyaan, Bu Siti, ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Ya, bagaimana setelah dilakukan observasi yang berjalan di dalam kelas, yang sudah dilakukan supervisi? Bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah, perasaan saya setelah dilakukan supervisi ini, jujur ya, saya merasa grogi karena seperti diawasi. Selama ini kan kita mengajar tidak ada yang memantau, kita hanya tatap muka dengan anak-anak, tidak ada yang memperhatikan. Ya, seperti itu perasaan saya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah kalau begitu, Bu, ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bu, bisa Ibu ceritakan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau untuk persiapan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan di dalam kelas sebelum masuk ke materi pameran ini, tentunya perangkat pembelajaran sudah disiapkan semua. Kemudian hal-hal yang perlu anak-anak ketahui berkaitan dengan tujuan sudah dipersiapkan semua. Saya rasa itu saja, Bu. Ya, oke. Selanjutnya sebelum observasi atau supervisi dalam kelas, kan sebelumnya pra observasi ada yang saya tanyakan mengenai area pengembangan. Nah, jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang dilakukan tersebut, apakah sudah berhasil atau belum ketika diterapkan di dalam kelas? Kalau selama ini sih yang berlangsung saya rasa sudah berjalan dengan baik, sudah bagus. Kurang sedikit yang harus ditambahkan lagi untuk anak-anak ini, masalah keterampilannya yang harus mereka persiapkan untuk pelaksanaan pameran ini. Saya rasa sudah berjalan dengan lancar. Iya, berarti area pengembangannya kan ada dua, yaitu keterampilan dengan pengetahuan, Bu, ya. Nah, berarti sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar, Bu, ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, menurut Ibu Siti, apa kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau kendala sih saya rasa masalah yang berkaitan dengan ini, materi pameran ini, untuk saya sendiri, Bu, saya rasa inginnya saya itu anak-anak diperlihatkan contoh yang berkaitan dengan media ini untuk keterampilannya, contoh seperti bagaimana alur-alur pameran itu, setidaknya ada contoh melalui media yang harus ditampilkan untuk anak-anak ini. Tapi kendalanya kita ini karena fasilitas, kurangnya fasilitas seperti listrik, kita tidak bisa melakukan hal itu. Berarti berarti salah satu kendalanya itu tadi fasilitas, Iya, karena fasilitas. Ibu Siti ingin memperlihatkan kepada anak-anak contoh-contoh dari Iya. pameran, mungkin dari PowerPoint atau Iya. audio visual, karena di sini sarana prasarana yang terkendala, kita listrik tidak ada, Listrik saya kira tidak hal ada. tersebut tidak tersampaikan, Bu, ya. Oke. Selanjutnya, Bu, berarti dari pembagian kelompok sudah aman, Bu, ya.
kedepannya Ibu apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi setelah selesai dilakukan observasi atau supervisi kelas ini? Mungkin ada pengembangan atau apa yang ingin harapan kedepannya untuk lebih diperbaiki lagi? Kalau untuk itu sih saya rasa pengetahuannya sudah oke. Jadi yang ingin saya kembangkan kurang masalah keterampilannya ini, Bu. Oh iya. Keterampilannya ini harus mereka kembangkan sendiri supaya mereka betul-betul paham tentang materi ini. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu untuk wawancara kita, baik dari pasca observasi, Iya. terus observasi kelas, dan terakhir hari ini selesai pasca observasi dan pasca observasi. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita dan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan. Iya, Bu. Terima kasih banyak Ibu.